Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Eh, yang saya tanyakan pertama teman-teman dari Invest Yogyakarta, Mas Irsadul Ibad dan kawan-kawan. Ini saya baru mengingat-ingat wajahnya ini Mas Ibad. Ini, ternyata dulu kita satu alma mater. Ya saya ngajar di situ tapi juga alumni situ. Berarti kita sebenarnya ya teman saja, kita sama-sama alumni Jogja. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu di forum yang luar biasa ini. Yang saya hormati juga, saya banggakan juga semua teman-teman yang malam hari ini bergabung, sahabat-sahabat. Semoga tidak lupa untuk bahagia, tidak lupa untuk bersyukur. Jadi kesempatan kita bertemu malam hari ini, semangat kita untuk tetap belajar di tengah capek kita, di tengah berbagai masalah, berbagai kesibukan, berbagai problem yang ramai sekali di luar, tapi kita masih mau untuk semangat belajar. Menurut saya itu anugerah yang luar biasa dari Allah. Tetap harus kita syukuri. Insya Allah nanti banyak masalah-masalah kita yang selesai oleh Allah, dianugerahkan kemudahan solusi justru karena kita yang bersyukur. Kalau misalnya Al-Quran itu la in sakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur nikmatnya ditambah. Nikmatnya kalau ditambah terus tambah luas kan problem-problem kita berarti juga selesai. Manusia itu seringkali kalau ada masalah yang jadi fokus, jadi beban pikirannya sehari-hari, ya masalah itu. Dia lupa, padahal banyak aspek, banyak hal lain dalam hidupnya itu yang patut disyukuri. Tapi seolah-olah hidupnya gelap, hidupnya sempit, hanya karena masalah yang sedikit itu. Al-Quran juga sudah wanti-wanti, memang manusia itu punya ciri halu'a. Halu'a itu tukang mengeluh. Tidak kuat, susah. Makanya tema malam hari ini, tema pengorbanan itu sebenarnya salah satu jalan dari mungkin banyak problem yang sulit sekali rasanya kita selesaikan, termasuk problem pandemi yang berlarut-larut hampir 2 tahun. Baik, uh, yuk malam hari ini kita mulai belajar. Forumnya memang belajar bersama, bareng-bareng. Kita nikmati malam hari ini, kita pesta ilmu. Kita menempuh jalan yang paling dicintai oleh Allah. Kita membentuk majelis yang paling disukai oleh Allah, yaitu majelis ilmu. Kebetulan mungkin karena dekat dengan Idul Adha, kita mengambil tema kurban. Kalau teman-teman sudah rutin melakukan kajian-kajian fikih, malam hari ini sebenarnya masih kajian fikih. Cuma kalau dalam kajian Islam fikih itu yang kita bahas malam hari ini levelnya level matut tasyrik atau falsafah tasyrik. Jadi kalau teman-teman belajar hukum Islam itu ada satu bagian yang isinya pendalaman hukum yang di situ kita belajar Allah itu menetapkan aturan, menetapkan hukum itu ada rahasianya, ada hikmah-hikmahnya. Kalau istilahnya Imam Ghazali sering pakai istilah asror. Asror itu artinya rahasia-rahasia. Nah, malam hari ini kita akan belajar beberapa rahasia dari kurban. Nah, yang ada nuansa tadi. Kalau kemarin, kalau fikih itu kan yang dibicarakan apa yang nggak boleh, apa yang tidak, apa yang boleh, apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang jangan dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, kalau
bagian hikmah tasyri ini yang dibahas rahasianya apa sih? Mengapa sih kok ini boleh, itu tidak boleh? Mengapa kok ini dianggap utama sementara yang itu tidak utama dan lain sebagainya. Nah, kita ada di situ sekarang. Ya, nanti mungkin yang akan datang kalau mungkin insya Allah kita ada sesi-sesi yang lain, semoga ada jodoh, semoga waktunya juga ada yang cocok. Ya berarti tema-tema yang dari saya bisanya ya hikmah atau falsafah levelnya itu. Kalau yang fikih yang isinya aturan-aturan, isinya norma-norma itu teman-teman pastinya sudah punya banyak andalan dan memang saya ahlinya tidak di situ. Ahlinya memang di ranah filsafat. Baik, teman-teman, ini malam hari ini ngaji, saya akan share screen ya biar teman-teman lihat materi saja, fokus pada materinya. Coba saya terus ya, malam hari ini kita membahas ini makna dan hikmahnya kurban. Siapa tahu di antara teman-teman ada yang mungkin sebentar lagi akan ikut berkurban di hari raya Idul Adha yang akan datang. Baik, bismillah, kita mulai pelajaran kita, kajian kita. Ini saya awali dari sini untuk nambah wawasan kita. Istilah kurban. Istilah kurban itu dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu beda konotasinya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kurban itu kan kesannya sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang negatif. Kalau kita ada istilah, wah, saya berkorban, saya jadi korban sekarang, saya dan lain sebagainya. Istilah-istilah korban itu konotasinya mesti negatif. Kalau dalam bahasa Indonesia, rasanya kok tidak enak, pahit korban itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab tidak begitu ya. Dalam bahasa Arab itu menyerap dari bahasa Ibrani dan bahasa Syria. Kalau aslinya istilah korban itu dari bahasa Ibrani korban. Korban itu artinya persembahan. Mempersembahkan sesuatu itu bahasa Ibraninya korban. Kalau bahasa Syrianya kurbana. Nah, beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu istilah kurban itu masdar. Jadi bentuk masdar yang artinya jalan untuk mendekat atau kedekatan. Makanya kalau ada orang ingin mendekat pada Allah, itu kan kita menyebutnya orang ini sedang takarrub. Jadi kurban itu tidak semata-mata memberikan atau mempersembahkan, tapi dalam bahasa Arab artinya jalan untuk mendekat atau kedekatan. Jadi orang dekat itu namanya qorib. Makanya sahabat kita yang paling dekat kita menyebutnya sahabat karib. Dari akar kata yang sama. Jadi dari sisi istilah korban itu meskipun dasar artinya persembahan, tapi masuk dalam bahasa Arab artinya justru berubah jadi kedekatan. Dan arti ini sebenarnya yang banyak dipakai dalam Al-Quran juga maksudnya mengarah pada semakin kita dekat dengan Allah. Qurb atau takarrub itu artinya dekat. Berarti aktivitas kita berkorban, menyembelih kambing, menyembelih sapi itu hakikatnya dia adalah jalan kita untuk mendekat kepada Allah. Dari sisi bahasa artinya itu. Makanya tidak usah ragu-ragu, tidak usah segan-segan. Kalau memang sudah mampu, tidak usah terlalu banyak alasan nyari-nyari argumen untuk tidak jadi korban. Kalau memang ada kesempatan, ada kemampuan, korbanlah. Dan Nabi kan banyak menekankan di banyak hadis untuk kita berkorban karena memang manfaatnya banyak, tidak hanya manfaat sosial, justru yang lebih penting itu manfaat untuk diri individual kita. Malam hari ini kita ungkap beberapa rahasianya mengapa korban itu sangat penting. Baik, nah kalau ini ayatnya, mumpung ini kita semacam kajian ya sekalian saya tunjukkan. Teman-teman mestinya yang rajin ngaji pasti juga paham ayat-ayat tentang korban. Biasanya yang kita pakai
untuk merujuk pada kegiatan kurban itu yang pertama surat As-Saffat ini ayat 102 sampai 107. Yang ini kisahnya Nabi Ibrahim. Yang kedua surat Al-Maidah ayat 27 sampai 28 yang kisahnya Qabil dan Habil. Dan yang ketiga pasti surat Al-Kautsar. Fasolli lirabbika wanhar. Itu perintahnya tegas sekali. Sholatlah menuju Tuhanmu dan berkorbanlah. Kita ngaji sebentar, kita baca sebentar, nanti kita kuak rahasia-rahasianya. Ini kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Saya lupa tadi tidak saya sertakan terjemahannya, teman-teman kan pegang. Pastinya sudah punya terjemahan. Jadi ini kisah ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah, mendapat wahyu untuk berkorban, menyembelih putra tersayangnya Ismail. Ini perintah yang pastinya sangat berat. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahus sa'ya. Dan ketika telah sampai bersamanya Ibrahim, siapa? Ismail as-sa'ya. Ismail itu sudah mencapai usia sa'yun itu, dia sudah bisa berusaha sendiri, sudah bisa mandiri, sudah kelihatan kehebatannya. Sa'ya itu berarti sudah, kalau bahasanya teman-teman, sudah bisa kerja sendiri. Jadi anak yang paling disayang sekarang sudah mulai kelihatan sukses, mandiri, sudah remaja. Tapi kok malah dapat perintah oleh Allah disuruh menyembelih. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fadzur madzal ta'mal, maka coba engkau berikan pendapatmu. Ini Nabi Ibrahim minta pertimbangan putranya. Putranya kan juga Nabi Ismail. Nah, terus Nabi Ismail menjawab. Ini fragmen yang luar biasa. Kalau teman-teman kalau tiba-tiba pagi-pagi Bapak nelfon terus mimpi, nak, aku tadi malam mimpi dapat perintah untuk membunuhmu. Itu kan bisa shock kita semuanya. Mungkin dianggap mimpi kembangnya tidur saja. Tapi karena beliau Nabi ngerti itu kalau sumbernya dari Allah. Nah, Nabi Ismail menjawab, Qala ya abatif al-matu'mar. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan untukmu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Jadi dari ayat 102 ini sebenarnya ada beberapa pelajaran. Yang pertama, selain pelajaran untuk berkorban, adalah pelajaran untuk kepatuhan. Jadi perintahnya Allah itu memang banyak yang kalau kita pikirkan secara rasional, kalau kita pikirkan untuk kesenangan kita, versi nyamannya kita, mungkin banyak yang membuat kita tidak nyaman. Tidak nyaman itu karena memang kita tidak nyampe pemahaman kita. Kita tidak mampu untuk mencerna apa maksudnya Allah. Tapi toh begitu tetap kita harus patuh seperti Nabi Ismail ini. Al-matu'mar, lakukan apa yang diperintahkan padamu wahai ayah. Insya Allah aku sabar meskipun berat. Ini sebenarnya pelajaran-pelajaran dari kurban. Yang pertama kepatuhan, yang kedua kesabaran. Yang ketiga apa? Kepasrahan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Jadi saat mereka berdua sudah pasrah, wa tallahu lil jabin, dan sudah semacam merobohkannya, membaringkannya di atas pelipisnya. Nah, Allah terus berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami menyeru wahai Ibrahim. Ini di ayat selanjutnya ini pujian dan juga keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Qad shaddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Ini
penegasan dari Allah bahwa wahai Ibrahim, engkau luar biasa. Engkau membenarkan mimpi dan perintah itu meskipun sangat berat. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya seperti itulah kami membalas orang-orang yang baik. Jadi ini Allah seperti bilang, berarti engkau orang yang baik. Tidak usah khawatir. Aku akan membalas jauh lebih baik dari itu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini balak yang luar biasa. Musibah yang sangat nyata. Ini musibah yang nyata, seberat itu pun engkau tetap membenarkan, masih mau menjalankan perintahku. Wa fadainahu bidhibhin adzim. Maka aku akan menjaminnya, aku menggantinya dengan sembelihan yang agung. Dalam ceritanya teman-teman sudah ngerti yang ketika Nabi Ismail akan dieksekusi kemudian diganti oleh Allah dengan kambing, dengan domba. Jadi ayat ini boleh kita kiaskan untuk problem pandemi. Baik kalimat-kalimat aslama, kepasrahan, kesabaran, kepatuhan, pembenaran, dan kemudian menjalankan perintahnya, insya Allah ketika apa yang harus kita lakukan kita jalankan, kemudian kita pasrah, Allah pasti akan membalas kita dengan kebaikan, mengganti segala bencana musibah kita dengan kenikmatan. Saya lanjutkan. Kalau ini saya tidak akan cerita panjang lebar, ini teman-teman Bapak Ibu sudah paham, ini ayat kisahnya Qabil dan Habil, dua putranya Nabi Adam. Dua putra ini sama-sama oleh Allah mendapat perintah untuk berkorban. Watlu alaihim naba abnai Adam bil ketika mereka berdua mempersembahkan korban, fatuku bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhir. Maka diterima dari yang satu tapi tidak diterima dari yang lain. Persembahannya Habil diterima, tapi persembahan korbannya Qabil tidak diterima. Ini membuat rasa iri, rasa dengki dalam diri Qabil. Hari ini kan banyak yang seperti itu. Kalau ada teman sukses, kalau ada tetangga berhasil, kalau ada orang lain kok mendapat kenikmatan, kita iri, kita dengki. Kok Habil yang diterima ya? Itu pikirannya Qabil. Terus beliau bersumpah, sumpahnya jelek, la'aktulanna. Kola la'aktulanna. Pasti aku akan membunuhmu. Jadi, makanya penyakit dengki itu sangat berbahaya. Orang dengki itu biasanya dia fokus pada bagaimana orang yang dia dengki bisa hancur, bisa runtuh, bisa kalah. Bahkan di sini oleh Qabil, aku akan membunuhmu, la'aktulanna. Tapi Habil kemudian berkata, Kola innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi mengapa kok Habil diterima, Qabil tidak? Karena Qabil tidak punya kualifikasi takwa. Habil punya, makanya korbannya diterima. Apa di antara cirinya kualifikasi takwa? Itu di ayat selanjutnya, lain basatta ilayya ya takalita tulani ma'ana bibasiti dia ilaika li'abdullah. Kalau engkau menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Jadi di antara cirinya orang takwa itu, meskipun sadar ada orang akan menyakitinya, berbuat salah padanya, menjahatinya, dia tidak akan melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, melakukan keburukan yang sama. Jadi tidak ada mikir balas dendam. Mengapa kok begitu? Karena ini akhafullaha rabbal alamin. Jadi dia ini alasannya karena takut kepada Allah. Jadi kebaikan-kebaikan kita lakukan, kita tidak ingin membalas keburukan atas diri kita, alasannya karena takut kepada Allah. Itu cirinya orang takwa kalau di ayat ini.
Ini nanti yang jadi jalan, korbannya diterima. Itu yang membuat Qabil kemudian sangat marah, dan selanjutnya memang akhirnya Habil benar-benar dibunuh oleh Qabil. Baik teman-teman, ini 2 ayat untuk mengantarkan kita pada tema kita malam hari ini tentang kurban. Sekarang kita masuk ke bagian asrornya. Kita belajar tentang rahasia dan hikmah-hikmahnya kurban. Saya awali dari sini. Yang pertama tentang orang-orang yang mampu berkorban. Orang yang mau berkorban itu kategorinya 3. Yang pertama, para pemberani. Yang kedua, orang-orang yang kuat. Dan yang ketiga, para pecinta. Jadi, sebelum saya jelaskan 3 ini, korban itu kan sesuatu yang tidak enak. Korban itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kita itu kan inginnya ya milikku, aku nikmati sendiri. Yang aku bisa aku nikmati sendiri untuk keinginanku sendiri. Aku ingin nyaman, aku ingin aman, aku ingin enak. Itu kan fitrahnya orang hidup kan begitu. Tapi perintah korban ini menyuruh kita yang kita miliki, yang kita senang, yang kita menikmati, kita bagi ke orang lain. Kita berikan ke orang lain. Ini kan sesuatu yang hakikatnya tidak enak, tidak menyenangkan. Oleh karena itu, orang yang mau berkorban itu berarti dia orang yang berani. Kehilangan sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita nikmati, sesuatu yang kita inginkan, itu kan tidak gampang. Hanya orang-orang berani yang mampu berkorban. Kalau orangnya tidak pemberani, itu biasanya terus berat untuk berkorban. Ini sebenarnya pengertian umum, teman-teman. Tidak harus korban besok ini yang sapi dan kambing. Kalau itu ya pasti. Tapi apapun. Kita itu kan kalau ingin meraih sesuatu, mencapai sesuatu kan selalu butuh pengorbanan. Itu kan tidak enak. Orang itu lebih suka ada di zona nyamannya. Tidak ingin mengorbankan kenyamanan, keamanannya. Hanya para pemberani yang mau berkorban. Maka ini orang korban itu berarti para pemberani. Selamat buat teman-teman yang kemarin sudah nawa itu menyembuhkan, berarti Anda orang yang pemberani. Yang kedua, orang-orang yang kuat. Ya, ini lanjutannya pemberani. Berarti kan orang yang mau berkorban itu orang-orang yang kuat. Kuat menahan sakitnya berbagi. Berbagi itu kan kita kehilangan sesuatu. Berarti sakitnya kehilangan. Sakitnya apa? Kenyamanan kita yang terusik. Sakitnya kita memberikan sesuatu padahal itu hak kita. Itu yang bisa menahan. Jadi berkorban itu berarti cirinya orang-orang yang kuat. Yang ketiga, selain para pemberani dan orang-orang kuat, biasanya yang mau berkorban itu orang-orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang mencintai. Yang kalau ini saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar, teman-teman mesti paham bagaimana ketika orang itu mencintai, misalnya mencintai orang lain, dia rela melakukan apapun yang berat-berat, melakukan apapun, mungkin kehilangan banyak untuk yang dicintai. Jadi demi cinta, orang rela mengorbankan apapun. Kalau ini teorinya mudah sebenarnya karena teman-teman mesti ngalami, apalagi yang mana jatuh cinta. Mesti ngalami bagaimana tanpa diminta, aku hanya ingin memberi, membahagiakan, menyenangkan orang yang aku cintai. Tapi orang yang mencintai juga termasuk orang yang punya kemampuan berkorban. Karena orang yang mencintai itu kan berarti orang yang tidak egois. Yang ada di pikirannya, yang dia cintai saja. Bagaimana yang dia cintai itu bahagia, yang dia cintai itu rela, yang dia cintai itu tetap mencintainya, dan seterusnya. Makanya dia mau banyak berkorban. Ya termasuk ketika yang kita cintai itu Allah. Nah, dari 3
klaster orang yang mampu berkorban ini sebenarnya ketika Allah memerintahkan kita untuk berkorban, itu di balik itu ada perintah untuk kita jadi orang yang berani, jadi orang yang kuat, dan jadi orang yang mencintai. Di balik perintah kita berkorban, di situ ada perintah bahwa kalian jadi orang yang berani, siap kehilangan, siap berbagi, siap peduli dengan yang lain, siap memberi untuk orang lain. Ini para pemberani. Orang-orang yang kuat juga begitu, para pecinta juga begitu. Jadilah manusia yang kuat, jadilah manusia yang berani, dan jadilah manusia yang penuh cinta. Kalau kita punya 3 kualitas ini, insya Allah tujuan korban berbagi di antara hikmahnya ternyata membentuk kita jadi orang yang berani, yang kuat, dan yang mencintai. Karena yang mampu berkorban hanya 3 orang ini. Baik, jadi itu asrar rahasia yang pertama. Hikmah tasyrik, mengapa sih Allah itu kok menetapkan kurban? Ternyata pertama-tama ada manfaat untuk kita jadi pemberani, kita jadi orang kuat, kita jadi orang yang mencintai. Yang ketiga, sekarang kan sudah ayat, kemudian profil orang yang berkorban. Nah, kalau ini motifnya, ya sebenarnya ini motif dari banyak tindakan itu biasanya ada hierarki seperti ini, termasuk kurban. Apa kebaikan apapun, kebenaran apapun yang kita lakukan, itu biasanya tidak jauh-jauh motifnya satu di antara 4 ini. Yang pertama hanya karena patuh saja. Aturannya memang begitu. Ya ini sudah benar, sudah sah. Ya memang, ya karena saya Muslim, dalam Islam disunahkan untuk kurban, ya saya memilih kurban. Ini kepatuhan pada aturan. Kalau ini ya sudah benar, tapi masih minimal. Kalau hanya patuh saja tanpa kita gali rahasia-rahasia lebih dalam, ya manfaat-manfaat di balik ya, ketetapan-ketetapan Allah itu tidak akan ketemu. Ketemunya hanya kepatuhan saja. Ada yang kedua, motif atau niat, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini semacam kalau kita kurban misalnya, itu karena tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan perintah peduli dengan orang lain. Perintah kurban ini kita perintah untuk berbagi, untuk peduli. Bagaimana fakir miskin besok waktu Idul Adha biar bisa gembira bareng-bareng dengan kita. Nah, itu antara lain bentuk tanggung jawab. Jadi motifnya, niatnya kurban itu bisa ada kalanya tidak hanya muncul karena kepatuhan atau karena kewajiban dogma saja, tapi karena rasa tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang muslim, sebagai hambanya Allah, sebagai khalifahnya. Ya memang tugasku untuk melakukan ini, aku ini khalifahnya Allah di muka bumi. Nah ini rasa tanggung jawab. Level 2. Lebih bagus daripada yang level pertama tadi yang hanya patuh saja. Nah, naik lagi satu level ketiga, kalau ini sudah mulai perhitungan-perhitungan, mencari balasan. Tidak masalah, benar memang. Setiap kebaikan itu kan ada balasannya nanti. Baik balasan duniawi maupun ukhrawi. Kita membahas pahala, membahas surga, membahas neraka, membahas baliknya ya, balasan misalnya kita sodako sekian nanti baliknya 700 kali lipat, misalnya itu kan balasan. Tidak masalah ya, memang ada logika seperti itu dalam agama. Kita sholat jamaah misalnya 27 derajat loh balasannya. Jadi kan logika ini. Jadi motif kita berkorban demi nanti dapat balasan. Itu juga salah satu yang dibolehkan dalam agama. Meskipun ada yang lebih tinggi dari itu. Kalau dalam agama ya sebenarnya yang diinginkan kalau kita menjalankan kebenaran kebaikan apapun termasuk kurban,
itu ya ada di level yang paling tinggi, yaitu ikhlas. Jadi ikhlas itu seperti cinta tadi, cuma sekarang cintanya kepada Allah. Jadi semua kebaikan termasuk kurban yang kita lakukan itu hanya demi Allah dan karena Allah. Kita tidak mikir apapun, apakah itu balasannya, apakah itu dogma-dogma yang memerintah kita. Kita lakukan semuanya karena kita cinta pada Allah. Sebagaimana ketika kita cinta pada sesuatu atau seseorang kan kita melakukan semuanya. Kita rela capek, rela kehilangan harta, rela sengsara demi yang kita cintai. Nah, orang ikhlas itu ada di situ. Keikhlasan itu dekat nanti dengan karakter cinta. Jadi ini macam-macam niat motifnya kurban. Teman-teman mungkin besok ada yang kurban, ya ayo introspeksi ada di mana kita niatnya. Semoga tidak di luar yang 4 ini. Karena kadang-kadang kan ada niatnya kurban itu karena tetangga-tetangga semua kurban. Mosok aku tidak kurban. Teman-teman ada yang kurban padahal gajinya di bawahku, kalau aku tidak kurban malu ini. Kurbannya karena malu. Tapi di luar 4 ini. Ya kalau bisa 4 inilah salah satu di antara niat kita. Alhamdulillah kalau bisa ada di level niat yang ikhlas. Ikhlas itu nanti akan ketemu kita banyak rahasia dari kurban. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi ada orangnya, karakternya 3, kalau ini niatnya atau motifnya berkurban. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia-rahasianya di balik aktivitas kita kurban. Yang pertama, ketika kita berkorban, itu sebenarnya menunjukkan kita ridho Allah sebagai Tuhan dan kita rela Allah yang mengatur hidup kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nah itu kita tiap hari mengucapkan kalimat ini, tapi bentuk nyatanya antara lain ya kurban ini ya sebenarnya semua jenis ibadah itu manifestasi dari pengakuan akan Allah sebagai Tuhan dan kerelaan kita sebagai hamba atas segala keputusan atau ketetapannya. Jadi rahasia kurban yang pertama adalah rahasia kerelaan kita Allah sebagai Tuhan dan kepasrahan kita atas segala aturannya. Ini rahasia yang pertama. Ini berarti kurban itu menunjukkan bukti bahwa kita itu serius loh dengan syahadat kita. Kita itu serius dengan keimanan kita. Tidak hanya di mulut, tidak hanya formalitas, tapi beneran. Nah, itu makanya disuruh kurban aku mau. Disuruh sholat aku mau, disuruh bangun malam aku mau, disuruh puasa aku mau. Itu manifestasi bukti bahwa aku ini serius jadi orang Islam. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini seperti definisinya tadi, kurban itu kalau dalam bahasa Arab artinya jalan kita mendekat. Jadi kita itu kan dalam sholat itu selalu meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan lurus itu kan berarti jalan untuk menuju mendekat kepada Allah. Nah, sebenarnya Allah sudah memberi jawaban. Jalan lurus itu ya aturan-aturan. Wahyu-wahyunya yang disampaikan lewat Nabi, perintah-perintah dan larangannya. Jadi itu semua kan jalan lurus yang kalau kita ikuti jalan itu, kita akan semakin dekat dengan Allah. Hidup kita ini kan sebenarnya perjalanan kembali. Nah itu kan dari Allah kembali nanti ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berarti apa? Kalau kita tidak ingin salah jalan, jalan pulang kita benar, ya berarti pastikan apapun yang kita lakukan hari ini, itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah itu rumus kedua. Rahasia kedua. Antara lain dengan korban ini. Itu pasti diridhoi oleh Allah, membuat kita semakin dekat dengan Allah.
Itu rahasia kedua. Jadi di antara Shirathul Mustaqim yang membuat kita dekat dengan Allah itu ya segala macam aktivitas ibadah dan muamalah yang dituntunkan oleh Allah sendiri. Antara lain kurban. Jadi rahasia yang kedua dari kurban itu membuat kita dekat dengan Allah. Yang ketiga, ini kalau tadi kan urusannya ke atas dengan Allah. Ini kalau dua yang terakhir ini urusannya horizontal dengan kita dan sesama. Yang pertama apa? Pembebasan diri. Kita itu kan dalam hidup kita itu sering batin kita, hati kita itu kecantol, tertutupi, kesandung hal-hal duniawi. Kita terikat oleh banyak hal yang bukan Allah. Banyak, mulai mungkin harta kita, pekerjaan kita, bahkan mungkin anak-anak kita, mungkin organisasi lembaga kita. Ini kan ikatan-ikatan selain Allah yang kalau tidak hati-hati bisa menghalangi jalan kita menuju Allah. Kurban ini melatih kita untuk melepaskan. Kurban melatih kita untuk memberi. Kurban melatih kita untuk tidak terikat dengan kepemilikan. Punya uang, saya kerjanya capek mati-matian dapat uang. Kok ya harus buat beli kambing atau sapi yang itu terus dibagi-bagi ke orang lain yang saya tidak menikmati. Ini kan berat. Karena kita sedang terikat oleh hasil kerja kita terikat oleh uang kita, sehingga kita merasa itu milikku, kita susah untuk berpisah. Nah, perintah kurban ini mengajarkan kita untuk jangan terlalu terikat begitu. Sebagian bagilah untuk saudara-saudaramu, sebagian berikanlah untuk yang tidak mampu. Ini sebenarnya Allah melatih jiwa kita untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi, dan satu-satunya tempat terikat itu ya Allah saja. Nah, ini rumus ketiga, rahasianya kurban. Jadi bagi yang mungkin nanti berkorban, ayo sekalian nawaitunya diniati latihan. Latihan membebaskan diri dari segala keterikatan-keterikatan selain Allah saja. Makanya kalau tidak hati-hati, kadang-kadang korban itu jadi malah kebalikannya. Jadi sumber kesombongan. Sumber, wah aku bisa korban, yang lain tidak, berarti aku hebat ini, berarti aku besar ini. Ini nanti akhirnya korban itu jadi keterikatan yang baru. Kandungan kita yang baru di hadapan Allah. Maka niatnya harus latihan melepaskan. Latihan berbagi, latihan memberi. Nah, itu pelajaran ketiga yang jadi rahasianya kurban. Yang keempat, kurban itu model spiritualisasi hidup, atau mungkin bahasa kita mengukhrawikan yang duniawi. Itu kurban. Logika mengukhrawikan itu gini. Jadi, barang-barang dunia yang semula nilainya sebenarnya hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia, kalau kita pinter, dia akan mendukung perjalanan kita menuju Allah. Dia jadi bernilai spiritual. Padahal semula dia nilainya hanya duniawi. Spiritualisasi itu begini misalnya. Misalnya Bapak Ibu teman-teman baru dapat gaji. Ini kan dapat uang. Ini kan uang hak kita belanjakan apa saja boleh. Nah, kita spiritualkan sebagian misalnya. Ya dapat gaji 5 juta ya, yang 100.000 mau saya sedekahkan kan. Nah, yang 100.000 ini sebenarnya sedang kita spiritualkan. Ya, sekarang bernilai spiritual karena membantu, mendukung perjalanan kita ajak mendekat kepada Allah. Itu namanya dispiritualkan. Kita kerja misalnya, kerja itu kan ya aslinya urusan duniawi, kita cari nafkah untuk anak istri. Kalau kita niatnya pas dan cocok, kerja ini akan bernilai spiritual. Iya, jadi jalan kita semakin dekat dengan Allah. Misalnya, nawaitu saya kerja menjalankan amanatnya Allah sebagai hambanya, sebagai khalifahnya, termasuk juga untuk anak istri memberi nafkah, titipan-titipannya Allah, amanahnya Allah dalam bentuk istri atau anak. Terus ini kan kerjanya terus jadi ibadah, nilainya jadi spiritual. Jadi hidup kita, mari kita spiritualkan, karena memang
adanya dunia ini adalah kendaraan bagi kita untuk menuju Allah. Jadi dunia jangan ditinggalkan. Kalau dunia ditinggalkan, kita tidak punya bekal nanti ke akhirat. Bekal kita ke akhirat itu di dunia ini. Itulah namanya spiritualisasi. Maka apapun yang kita lakukan, mari kita pastikan ini membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah. Apapun itu. Bahkan istirahat, rebahan sekalipun. Wah, ini saya rebahan capek, Pak. Saya tak istirahat dulu, Pak. Biar nanti lebih kuat ibadah, lebih kuat kerja, menjalankan amanahnya Allah. Nah, ini terus rebahan saja, jadi bernilai spiritual. Mendukung kita, membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, jadi pelajaran dari kurban yang keempat itu pelajaran spiritualisasi. Kambing kita, sapi kita spiritualkan. Kita jadikan kendaraan untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi ini rahasia-rahasia kurban. Yang pertama, bukti manifestasi dari keimanan kita. Yang kedua, dia menjadi jalan kita mendekat kepada Allah. Yang ketiga, memberikan kita pelajaran untuk membebaskan diri dari keterikatan-keterikatan duniawi selain Allah saja. Dan yang keempat, memberi pelajaran bagi kita untuk menspiritualkan yang dunia. Mengajak dunia sebagai kendaraan untuk menuju Allah. Untuk menuju Allah. Ini di antara hikmah dan rahasianya kurban. Nah, kalau ini teknis. Ketika kita menjalankan kurban, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, baik sebelum kita berkorban, saat kita berkorban, dan setelah kita berkorban. Ini mari kita pegangi sebagai rumus. Ini sebenarnya tidak hanya untuk kurban. Apapun aktivitas kebaikan kita, pakailah rumus ini untuk evaluasi. Apakah kita sudah melakukan yang seharusnya atau belum? Jadi, yang pertama apa? Ini berarti korban juga termasuk. Tapi boleh ini nanti untuk mengevaluasi kebaikan apapun, ibadah apapun, muamalah apapun, atau aspek-aspek tindakan manapun, kita cek dengan rumus ini. Yang warnanya merah itu sebelumnya, yang warnanya hitam itu saat dilakukan, yang warnanya hijau itu setelah dilakukan. Yang pertama, sebelum kurban, pastikan niatnya benar. Jadi jangan sampai kurban niat yang melenceng-melenceng. Paling tidak 4 yang saya sebut di atas tadi, semoga tidak keluar dari 4 itu, syukur-syukur ada di yang tertinggi, yaitu ikhlas. Jadi mari diniatkan yang benar. Kemudian yang kedua, pahami aturannya. Harus ngerti ilmunya. Cara korban, teknisnya korban, mana cara yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau ini misalnya untuk mengukur sholat, ya sholat yang sesuai aturan, yang sesuai ajaran Nabi seperti apa, dan seterusnya. Yang kedua ini aspek ilmunya. Apa saja kita harus ngerti ilmunya. Karena ya nggak mungkin kita suka-suka kita sendiri, Pak. Saya nggak suka kambing, nggak suka sapi, Pak. Saya punya kolesterol, punya darah tinggi. Saya tak korban ayam saja ya. Mungkin lebih, teman-teman juga lebih senang kalau saya korban ayam. Tapi kan aturannya nggak boleh. Korban ya sapi, ya kambing, kerbau, onta, dan yang sejenisnya. Kalau yang di luar itu kan enggak, itu namanya aturan. Ya ini yang teman-teman mengkaji fikih, termasuk fikih migran itu kan yang kedua ini. Mengejar ilmunya di level aturannya, cara mainnya yang benar. Yang ketiga, jangan melampaui batas atau mengurangi dalam hal apapun. Kebaikan itu ya kalau dikurangi jadi kurang baik. Kalau berlebihan ya jadi tidak baik. Dermawan itu baik. Terlalu dermawan ya negatif. Penyayang itu baik, terlalu penyayang sehingga
Kalau ada orang salah, semuanya dimaafkan semua. Jadi orang terus jadi menyepelekan. Sembrono itu kan jadinya tidak baik. Jadi harus ngerti batas. Jangan dikurangi, jangan berlebihan. Jadi itu rumus yang ketiga. Rumus yang keempat, jangan memaksa diri. Semampunya, sekuatnya. Allah nggak suka hambanya yang berlebihan, memaksa diri. Makanya kalau dalam Islam itu ya kurban, zakat, haji, itu kan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, nggak usah zakat, nggak usah kurban, malah nanti dapat zakat, dapat kurban. Jadi kita sekuat kita saja, semampu kita saja. Nah, ini kalau sebelum melakukan kebaikan, berarti teman-teman ayo dicek niatnya sudah lurus apa belum, sesuai dengan aturan apa tidak, batas-batas yang jangan dilampaui apa, kekuatan kita sampai di mana. Ini harus ngerti dulu, karena kalau tidak nanti niatnya kebaikan bisa jadi malah hasilnya keburukan karena keliru. Tidak sesuai dengan aturan, niatnya salah, atau melampaui batas, atau memaksakan diri, ya, itu nanti hasilnya malah negatif. Nah, kalau sudah menjalankan, misalnya kurban, ya pas waktu kurban, sholat, ya pas waktu sholat, mari kita sadar bahwa diri ini lemah. Yang kedua, kita yakin Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita sadar kita itu terbatas, kita itu banyak kelemahan, dan Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ini untuk ngerem kita untuk tadi tidak berlebihan, ya tidak sombong, ya tidak minder, ya tidak pesimis, ya tidak overestimate. Nah, tidak underestimate, tidak overestimate, tidak terlalu pesimis, juga tidak terlalu optimis. Ini remnya dua ini. Sadar bahwa kita itu manusia, punya banyak kelemahan, sekaligus sadar tidak masalah, Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ibadah, saya takut nggak diterima, wong saya itu lemah, saya itu ilmunya tidak banyak. Tapi insya Allah, Allah itu Maha Pemurah, Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Nah ini jadi ibadah kita kemudian jadinya lebih terkontrol. Korban kita juga jadi lebih terkontrol. Nah yang ketiga, setelah itu berarti setelah kita jalankan sesuai syarat rukunnya, baik lahir maupun batin, kita akhiri yang pertama dengan doa dan harapan. Semoga Allah ridho dan memberikan pertolongannya. Kemudian kita tawakal, kita terima apapun hasilnya. Dan yang ketiga, kita terus belajar. Semoga kita ini bisa tambah baik terus. Kemarin ilmunya masih segitu, sekarang ilmunya sudah lebih banyak. Jadi lebih berkualitas ibadahnya, lebih berkualitas kebaikannya. Itu kita harus mau belajar terus untuk memperbaiki diri. Jadi berdoa, tawakal, dan terus belajar. Nah ini penting, termasuk untuk korban. Mari kita biasakan menggunakan rumus ini sebelum, saat, dan setelah. Kalau sebelum niatnya ditata, dipahami aturannya, kemudian dikenali batas-batasnya, jangan dilampaui, jangan dikurangi, dijalankan semampunya. Saat menjalankan, jangan terlalu pesimis, jangan juga terlalu optimis. Kita sadar kita itu banyak kelemahan, tapi kita juga percaya dan yakin Allah pasti Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kalau sudah selesai, kita berdoa semoga Allah ridho dan kita tawakal apapun hasilnya kita terima sambil kita belajar terus biar kita tambah baik, tambah baik. Seperti inilah sebenarnya keislaman yang sifatnya kafah. Jadi utuh dari awal sampai akhir, kemudian step by step kita jalankan dan kita senantiasa tambah baik, tambah baik. Nah, terakhir, ini yang paling akhir, ini sebenarnya nanti semacam highlight mengulang beberapa yang saya sampaikan tadi di atas. Kurban itu dibaliknya ada beberapa pelajaran. Yang pertama pelajaran duniawi, yang kedua pelajaran ukhrawi. Untuk keduniaan, kita belajar dari kurban bahwa
dalam kita mengejar cita-cita itu secara sunnatullah kita harus siap berkorban. Kalau kita ingin berhasil, kita ingin mencapai sesuatu, ya kita harus mau dan siap. Itu pelajaran pertama, kesuksesan. Kalau ingin cepat naik pangkat, ya rajinlah, tekunlah. Rajin dan tekun itu berarti kita mengorbankan waktu, mungkin mengorbankan tenaga, mungkin mengorbankan emosi, mungkin. Tapi dengan mau berkorban seperti ini, ya kita, karir kita meningkat. Ya sunatulahnya orang hidup begitu. Jadi kalau ingin sukses, ya harus mau berjuang, dan dalam perjuangan pasti ada pengorbanan. Itu pelajaran. Makanya pelajaran korban dari awal ini kita pahami, oh berarti memang untuk menemukan kesuksesan hidup kita harus mau berkorban. Kemudian kita juga harus siap sakit, siap kehilangan untuk capaian yang lebih besar. Kehilangan sapi tapi mendapat ridhonya Allah itu kan luar biasa. Kehilangan waktu tidur karena kita buat tahajud, tapi di balik itu kita dapat anugerah, berbagai anugerah dari Allah itu kan luar biasa. Kita kehilangan harta untuk zakat, untuk berbagi, tapi di balik itu kita memperoleh berbagai keistimewaan anugerah dari Allah. Itu kan sakit dan kehilangan, tapi setelah itu mencapai sesuatu yang jauh lebih besar, lebih penting. Kalau kita ingin sehat, misalnya hari ini kan harus pakai masker. Pakai masker itu kan tidak enak, sumpah. Tapi sakit sebentar, sumpah sebentar demi capaian yang lebih besar, yaitu kesehatan. Jadi ini pelajaran dari korban. Dan yang ketiga ya pasti kepedulian, kebersamaan. Ini termasuk ada unsur ibadah sosialnya. Kita berbagi kegembiraan dengan sesama melalui penyembelihan daging korban. Dan yang terakhir, ini tidak perlu saya jelaskan, tadi di depan sudah dijelaskan, kita dalam korban mendapat pelajaran ukhrawi yang pertama, belajar tidak terikat oleh hal-hal duniawi, dan yang kedua belajar untuk ikhlas, untuk mencintai, sehingga kita ringan dalam memberi, tidak egois, tidak hanya menuntut, tapi rela memberikan demi yang dicintai. Nah, ini pelajaran ukhrawiyah urban. Baik, saya kira itu teman-teman. Mungkin hanya sebentar dan sedikit. Monggo saya kembalikan ke Pak Husna. Mungkin ada sebentar nanti kita diskusi. Monggo. Baik, terima kasih Pak Faiz. Sebelumnya bertanya pada Pak Faiz, kira-kira ini nanti sampai jam berapa Pak? Monggo, saya manut. Kalau saya sih santai di rumah. Mungkin teman-teman yang capek mungkin habis kerja. Biasanya jam berapa? Terima kasih. Mungkin tambahan yang terakhir di poin pelajaran dunia, termasuk malam ini, kita kehilangan waktu tidur cepat, namun kita bisa langsung untuk belajar banyak dari Pak Fahrudin Faiz. Ini di room chat sudah ada yang ingin bertanya, dan untuk teman-teman baik yang menyimak melalui laman Facebook, jika ingin ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar, atau yang di room Zoom ini jika ingin bertanya bisa pertanyaannya ditulis di room chat, atau jika ingin langsung bertanya silahkan type. Yang pertama ini ada yang bertanya dari saudara Arif Munanda. Nah, kepada Mas Arif kami persilahkan. Ya Mbak, bisa dengar suara saya Mbak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya sedikit terharu saja, bukan sedikit tapi banyak sebenarnya, karena ini dengan saya pikir di YouTube sudah banyak menonton beliau dari berbagai macam ilmu lah saya lihat. Dan baru kali ini saya mendengar langsung beliau, mungkin suatu saat bisa bertemu dengan beliau di manapun itu.
Saya ingin bertanya Pak Prof. Pertanyaan saya adalah, apakah rahasia nilai kemanusiaan dan ketakwaan di balik Idul Adha sehingga kurban itu sendiri dilakukan? Jadi saya masih memikirkan tentang nilai-nilai yang tertanam di ketika orang, kenapa harus Idul Adha untuk melakukan kurban? Yang pertama. Yang kedua adalah sisi positif dan negatif dari Idul Adha itu sendiri yang dipilih untuk dilakukannya kurban. Itu saya pikir Pak Dr. Fahrudin Faiz. Jadi saya sebenarnya masih ingin banyak bercerita, tapi cukuplah. Terima kasih banyak. Ya, saya dari Bima, dosen STKIP Bima, kemarin alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta. S2 di sana, alhamdulillah. Ya, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini langsung ditanggapi atau bagaimana, Pak? Langsung saja. Ya, ini ada 2 pertanyaan atau 3 ya, Mas Arief ya. Tadi saya ngelihatnya kok jadinya 3 pertanyaannya ya. Hanya cabang nilai saja. Tadi dua itu hanya cabang nilai saja. Kalau pertanyaannya cuma 1 saja. Cabang nilai yang terkandung di balik kenapa kemudian Idul Adha ini harus dilaksanakan kurban. Apa rahasia nilainya? Kemanusiaan dan ketakwaan itu sendiri sesuai dengan tema yang diusung oleh teman-teman ini. Itu. Baik, terima kasih, Mas. Mohon silakan, Pak Farid. Baik. Ini saya tanggapi sebisanya Pak Arief Munandar. Ya, tentang Idul Adha. Ini sebenarnya Idul Fitri dan Idul Adha itu kalau dalam bahasanya teman-teman di kampus itu secara hermeneutik itu sebenarnya 2 hari raya yang sebelum Islam datang pun sebenarnya sudah ada model 2 hari raya ini. Tapi ketika Islam datang, 2 hari raya ini tetap dirayakan, tapi dimasuki nilai-nilai keislaman. Nah, untuk yang Idul Adha ini memang kalau zaman dulu orang Mekah sebelum Islam itu juga sudah ada korban. Tapi korban-korbannya itu dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan yang mereka bikin sendiri. Jadi, darah-darahnya dipercik-percikkan ke berhala-berhala yang mereka buat. Nah, dari situ nanti ada salah satu hadis yang terkenal sekali bahwa kata Allah, aku tidak butuh darah dan daging dari kurban itu, tapi yang diperlukan adalah ketakwaannya. Jadi ini yang saya maksud, bentuk budayanya mirip dengan sebelumnya, tapi nilainya nilai keislaman. Dan apa tidak ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah itu, Prof ya? Ya. Sapi betina itu yang kemudian disembah. Oh iya, kalau sapi betina itu kan zaman Nabi Musa. Iya, Prof. Ya, jadi itu kalau zaman Nabi Musa penyembelihan sapi itu tidak untuk korban, tetapi ini untuk membuktikan pembunuhan. Jadi itu zaman itu sapi betina itu oleh Allah disuruh menyembelih karena ada kasus pembunuhan yang tidak tahu pembunuhnya siapa. Untuk tahu siapa yang bunuh, sembelihlah sapi dengan ukuran-ukuran tadi, nanti dagingnya diusap-usapkan di jenazahnya orang yang terbunuh. Nah, itu kisah zaman Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ke Nabi Muhammad rentang waktunya agak jauh. Ya, kalau zaman Nabi Muhammad kan dekat dengan sebenarnya kalau agama ya Nabi Ibrahim yang Hanifiyah. Nah, cuma masyarakat Arab ini kan sudah melencengnya jauh, Arab Jahiliyah ini. Jadi aktivitas korbannya kemudian dilakukan ya pada berhala-berhala
Mending dagingnya kemudian dimakan bareng-bareng. Dagingnya yang memang dibiarkan dipersembahkan kepada berhala itu sampai membusuk di situ. Darahnya juga disiramkan, dipercikkan ke berhala itu. Nah, Islam datang, ya Islam kan membawa prinsip-prinsipnya sendiri. Jadi dan Islam tidak suka model pemubaziran, misalnya yang buang-buang yang seperti itu. Akhirnya ya tetap kurban persembahan untuk Allah, tapi silahkan makan dagingnya, nikmati kurban itu. Yang dinilai oleh Allah adalah kemauan, kepatuhan, kesediaannya untuk berkorban. Jadi dari sini kemudian kan ternyata ada dua dimensi dalam korban itu. Yang pertama ada dimensi kemanusiaannya, yang kedua ada dimensi ketakwaannya. Dimensi ketakwaan itu berarti wujud kepatuhan kita, keimanan kita pada Allah, dan manifestasi dari keislaman kita. Allah menyuruh kita berkorban, yuk kita patuh, kita pasrah, korban. Kita tidak rewel, kita jalankan sesuai dengan keinginannya. Aspek ketakwaannya. Kalau aspek kemanusiaannya, ya ternyata daging korban itu menjadi sarana untuk kita berbagi pada sesama, untuk kita peduli pada fakir miskin, orang yang tidak mampu. Sehingga di hari raya ini semuanya gembira, tidak ada terkecuali. Dengan kesediaan orang-orang yang mampu untuk berkorban kemudian berbagi daging. Karena kan tidak semua orang punya kesempatan menikmati daging. Nah, ini dimensi kemanusiaannya. Berarti kurban melatih sisi kemanusiaan, kepedulian kita. Biar kita tidak egois, hanya ngurusi diri kita sendiri atau hanya sibuk dengan ketakwaan kita secara vertikal kepada Allah saja. Tapi kita juga peduli secara horizontal. Jadi mudahnya begitu. Kalau ingin dijelaskan aspek ketakwaan dan kemanusiaannya. Saya kira itu untuk sementara, Mas Arif. Ya, enggak, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Yes, Baik, terima kasih Mas Arif. Sepertinya tadi juga sudah ada di kesempatan kepada saya untuk bertanya. Baik, sepertinya tadi juga sudah ada ya di PPT-nya Pak Ahmudin tentang aspek ketakwaan dan kemanusiaannya. Mungkin jika nanti diizinkan oleh beliau, apakah PPT nanti jika ada teman yang menginginkan bisa dibagi Pak? Boleh. Sudah saya kirim ke teman-teman panitia. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali yang berada di room Zoom ini? Jika tidak ada, saya ada titipan pertanyaan ini Pak Fahri. Di masa pandemi seperti ini, ini ada, nanti saya bacakan setelah saya ini ya, kalau saya ada titipan pertanyaan juga. Di masa pandemi ini, apalagi yang di Indonesia, kalau di Hongkong kan, seperti kami yang berada di Hongkong ini, berkorbannya teman-teman ini biasanya juga dialihkan ke Indonesia, Pak. Nah, cuman beberapa teman bertanya dalam kondisi COVID seperti ini, yang lebih utama itu apakah tetap melakukan kurban ataukah bisa dialihkan ke hal yang lain, amalan, sedekah atau infak yang lain, tetapi bernilai ibadah atau pahala yang sama. Terus, kemudian yang kedua ini ada pertanyaan di room chat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana makna ikhlas dalam konsep kemanusiaan dan tujuan ketuhanan? Dalam hal ini berkaitan dengan berkorban. Terima kasih, Pak. Baik, langsung saya jawab dua pertanyaan tadi. Yang pertama tentang situasi saat ini dan hubungannya dengan korban. Ya, memang hari ini, zaman ini memang situasinya khusus. Kurban itu kalau dalam Islam ya hukumnya sunnah mu'akkad, sunnah yang dikuatkan. Apakah boleh Pak kalau memang situasinya kurang memungkinkan?
Yang harusnya saya korban, saya ganti ke misalnya membantu menyumbang saudara-saudara kita yang terdampak pandemi ini yang memang sangat kesulitan hidupnya untuk hal yang lebih manfaat. Ya, tentu saja boleh saja. Wong ini memang hukumnya sesuatu yang sunnah, meskipun sunnah muakkad. Jadi teman-teman yang lebih ngerti situasinya, syukur-syukur bisa bareng. Jadi mereka ini Pak yang kesulitan ekonomi ya karena sulit beli makan, ya sudah saya korban sekalian nanti biar bisa. Oke, nah itu kan bisa bareng manfaatnya. Jadi karena korban ini kalau teman-teman menjelajahi hadis-hadisnya memang nilainya berbeda. Kalau ada hadis yang menyatakan jauh lebih tinggi kalau hitung-hitungan pahala ya, hitung-hitungan pahala antara sedekah biasa dengan korban, ya tetap pahalanya jauh lebih besar korban. Karena dia ada perintah khususnya. Tapi kalau memang teman-teman, wah ini darurat Pak, kalau mereka tidak butuh banyak daging, yang mereka butuhkan kebutuhan pokok tertentu, misalnya butuh berasnya, butuh untuk apalah, yang kebutuhan sangat primer, teman-teman mengganti korban ini sekarang dengan sodako saja, ya menurut saya innallaha ghafurur rahim, Allah lebih tahu situasi kita. Asal jangan ini dipakai dalih. Dalih itu alasan untuk kalau begitu saya tidak usah korban lah. Wong memang situasinya sedang seperti ini, padahal mampu berkorban. Dan tidak ada ganti apa-apa, ya pokoknya hanya untuk alasan saja untuk tidak korban. Semoga tidak seperti itu. Kalau memang mampu, monggo. Bahkan beberapa ulama itu menyebut sunnahnya korban itu sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah itu begini. Jadi misalnya di satu keluarga itu ada misalnya satu keluarga ini kaya, yang diminta korban harus ada korban dari situ, misalnya satu kambing untuk satu orang. Nah ini namanya sunnah ainiyah. Tidak boleh, tidak ada yang korban sama sekali kalau memang mampu. Kalau dia salah satu sudah korban, kewajiban yang lain ini gugur di satu rumah itu. Dan saya lupa ulamanya yang punya pendapat seperti ini. Sehingga misalnya bapaknya yang korban satu kambing misalnya. Nah, kewajiban yang lain, ibunya, anaknya, kemudian nilainya sudah bukan lagi sunnah ainiyah, tapi namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu berarti ya mau nyembelih ya monggo, enggak nyembelih ya monggo. Itu dalam fikih, tapi ada pandangan seperti itu. Tapi ya hakikatnya ya sunnah, ya tetap sunnah. Berarti ditinggalkan tidak apa-apa, tapi lebih utama dijalankan. Memang hakikat hukumnya sunnah. Nah, yang kedua tentang ikhlas. Ikhlas itu secara kemanusiaan sebenarnya berarti ketika seseorang tidak lagi fokus pada keinginan, kebutuhan, dan kepentingan dirinya, tetapi dia lebih fokus pada keinginan, kebutuhan, kepentingan yang lain. Ini secara kemanusiaan ya, ikhlas. Kan kadang-kadang aku ikhlas kok membantumu, aku ikhlas kok menolongmu. Nah, ikhlas di sini itu seperti itu. Jadi, bukan kepentinganku, keinginanku yang aku pikir, tapi kepentinganmu, kebutuhan. Nah, kalau dihubungkan dengan Allah berarti ya apapun ibadah atau muamalah yang kita lakukan itu semuanya untuk Allah dan karena Allah. Saya tidak punya pamrih apa-apa, tidak punya kepentingan, kebutuhan apa-apa, yang penting Allah ridho saja, Allah rela saja. Nah, ini maknanya ikhlas secara ketuhanan. Untuk diri kita sendiri, ikhlas ini penting karena di balik ikhlas itu ada kemenangan kita atas diri kita sendiri. Manusia itu kan kecenderungannya egois. Ingin menang sendiri, ingin enak sendiri. Biasanya kan begitu. Tapi ketika seseorang sudah bisa ikhlas, itu dia menang atas egoismenya, menang atas dirinya sendiri. Jadi justru yang dia pikirkan kebutuhan orang lain, keinginan orang lain, bagaimana membuat orang lain gembira. Ini buah dari ikhlas. Makanya penting kita selalu latihan untuk menuju makom ikhlas ini. Karena begitu kita sampai makom ikhlas itu, di situ sebenarnya
tanda bahwa kita sudah menang atas diri kita sendiri, kita sudah bisa menaklukkan ego kita, nafsu kita. Perlu mudahnya penjelasan tentang ikhlas.